Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Gimana, masih bawa lebaran? Sudah lewat ya? Masya Allah. Ya, alhamdulillah di penghujung bulan Syawal dan masih berada di bulan Syawal, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sejenak dalam rangka insyaallah mencari perkara yang insyaallah akan memuliakan kita. Ya, naam, perkara yang paling dominan akan memuliakan kita tidak ada lain kecuali al-ilm. Ya, Allah akan memuliakan seseorang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berjanji akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ya, ilmu apa di sini? Tentunya tidak ada ragu, ilmu agama. Ya, dan tentu saja ilmu agama didapatkan dengan dicari talabul ilmi, dan mencari ilmu yang paling utama adalah dengan datang ke majlis ilmu. Apalagi majlis ilmu tersebut ya dilakukan di rumah, di antara rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semoga insyaallah kita berdoa kepada Allah memberikan ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah pembahasan yang ya jangan yang berat-berat dulu ya. Pembahasan yang ringan, tapi masya Allah apabila kita mendapatkan atau dapat meraih buah dari pembahasan ini sehingga kita amalkan, masya Allah ya, jaminannya kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Saya ingin tanya antum dulu, antum pernah minta doa sama seseorang tidak? Sama ustadz, sama kiai, sama ibu, pernah tidak kira-kira? Minta didoakan, pernah tidak? Nah, pertanyaannya boleh tidak? Boleh. Di antara yang boleh adalah tawassul dengan orang-orang soleh dengan syarat masih hidup, hadir dan mampu mendoakan. Itu 3 syaratnya ya. Syarat meminta doa kepada orang lain, 1 masih hidup. Berarti kebalikannya. Kebalikannya apa? Ya. Ketika sudah wafat maka terlarang. Yang kedua hadir. Ya,
Pak Sohendar di sini, bapaknya di Palembang, teriak-teriak bapak gitu. Atau di Padang ya. Teriak-teriak, orangnya di mana gitu. Lah, tidak boleh, harus hadir, tidak boleh gaib. Kalau gaib nanti nyambat-nyambat. Yang ketiga yaitu dia mampu berdoa. Saya ingin tanya, ada nggak yang tidak mampu berdoa? Nah, dia hadir, dia hidup, baru lahir bayi. Dek doakan abah, gitu. Nyambung nggak? Jaka sembung ya, tidak nyambung. Baik, maka ma'asal muslimin, terkadang kita punya kepentingan merasa penting untuk minta doa dengan asumsi doa kita ingin diijabah. Pak Bu, ma'asal muslimin, kalau kita meminta doa kepada orang soleh saja dari balangan manusia, kita berharap diijabah, masya Allah. Bagaimana kalau yang mendoakan kita malaikat? Akhi, kira-kira gimana? Kalau yang mendoakan kita malaikat bagaimana? Ya, Naam. Sampai Imam ya Ibnu Battal mengatakan bahwasanya la syak, tidak akan ragu lagi, anna doa al malaikati yustajab. Tidak ada keraguan bahwasanya doa para malaikat mustajab. Masya Allah. Jadi antum sebagaimana semangat datang ke kiai, datang ke ustaz doakan saya gitu ya. Begitu ya. Atau ke umi kita, umi doakan saya, abi, atau ke suami. Tapi jangan pernah antum doakan poligami sama istri. Waduh, nggak akan didoakan itu. Ya, gitu. Naam, maka subhanallah, ketahuilah bahwasanya di sana ya ada bangsa dari makhluk Allah yang doanya mustajab, yaitu kalangan malaikat. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Karena malaikat adalah makhluk Allah yang saleh, tidak pernah salah. Ya, malaikat makhluk Allah yang saleh tidak pernah salah. Maka ketika mereka berdoa, mereka adalah hamba-hamba yang mulia, insya Allah doanya mustajab. Oleh karena itu ma'asal muslimin, ya, di antara kabar gembira yang datang kepada kita bahwa Allah mengabarkan bahwasanya malaikat subhanallah di antara amalan mereka mendoakan hamba-hamba Allah dari bangsa manusia. Ya Pak ya. Di antara amalan mereka, malaikat mendoakan hamba-hamba Allah dari bangsa manusia. Maka beruntunglah orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Dan secara umum Pak, Bu, ikhwan sekalian, malaikat ini ikon kebaikan. Malaikat ini ikon kebaikan. Makanya akhi, kalau ada kabar malaikat turun atau malaikat masuk, ini pertanda di situ ada rahmat Allah. Ya. Contoh malam Lailatul Qadar, siapa yang turun? Kemarin. Ya Allah, semoga kita dapat Lailatul Qadar kemarin. Siapa yang turun? Tanazzalul malaikah. Malaikat pada turun. Ya. Malaikat turun, ini menandakan keberkahan. Contoh lagi, kira-kira rumah antum termasuk rumah yang dirasuki malaikat apa tidak? Wallahu alam, semoga saja. Ya, kabar apabila malaikat masuk ke rumah seseorang, keberkahan masuk ke dalam rumah tersebut. Sering kita ulang-ulang. Salah satu sebab malaikat masuk atau membuat malaikat tidak masuk, kata Nabi, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar yang bernyawa. Dalam riwayat yang lain yaitu ada orang yang tidak pernah mandi junub. Ada 3 perkara. Jadi kalau ada orang di rumah tersebut tidak mandi junub terus,
atau ada gambar yang bernyawa, atau ada anjing di dalam rumah tersebut, tidak akan kerasukan malaikat. Allahu Akbar. Makanya hati-hati Pak, jangan jawab ya, siapa yang di rumahnya ada anjing? Dalam ya, di dalam. Kalau di luar rumah nggak apa-apa, jaga rumah kita tidak apa-apa, walaupun status kita agak beda dikit ya. Kalau namanya Pak Ahmad punya anjing, kira-kira anjing siapa itu? Anjing Ahmad ya. Nah. Dan siapa yang di dalam rumahnya ada gambar-gambar yang bernyawa, apalagi 3 dimensi ya, maka ma'asyal muslimin, hati-hatilah, malaikat tidak masuk. Nabi kata Nabi, bagaimana aku masuk rumah yang malaikat pun tidak masuk ke sana ketika melihat gambar ada di dalam rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan malaikat tidak akan masuk juga kepada rumah yang di dalamnya ada orang yang tidak pernah mandi junub. Siapa mereka? Jelas orang-orang kafir. Mana orang kafir mandi junub? Kenal mandi junub juga tidak ya. Tapi ma'asyal muslimin rahimakumullah. Nah itu secara umum, kalau ada judul malaikat turun atau masuk, itu pertanda malaikat atau adanya rahmat Allah di sana. Apalagi malaikat mendoakan kita yang doanya tidak diragukan, mustajab. Oleh karena itu masya Allah Pak, jadi antum ini mau didoakan siapa? Mau didoakan kiai, ustadz, apa malaikat? Semuanya. Ya. Namun tentunya jangan sampai malaikat luput tidak mendoakan kita. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu ayat bukti bahwasanya malaikat mendoakan, dan semoga kita didoakan di hari ini. Lihat dalam surat Al-Ghafir ayat 7 sampai 9. Surat apa? Ghafir. Kalau tidak menemukan surat Ghafir berarti surat Al-Mu'min, 2 nama dia. Surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Allah katakan, dengarkan Pak. Allah bercerita tentang malaikat. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yahminuna al-'arsya wa man haulahu. Malaikat-malaikat yang membawa arsy Allah dan yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih senantiasa kepada Allah. Dan kita tahu ya, malaikat Pak, keumumannya tinggal di mana? Ya, keumumannya tinggal di mana? Di langit. Dan di antara tugas mereka membawa arsy. Kata Allah, malaikat yang membawa arsy Allah, mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhanallah, wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Lalu wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat itu senantiasa beristighfar, meminta ampun lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Ya, malaikat itu senantiasa meminta ampun bagi orang-orang yang beriman. Lalu dia berdoa kepada Rabbana wasi'ta kulla syai'in ya rahmatan wa ilma. Ya Allah, sungguh luas ya ilmu dan rahmatmu, meluasi, mencakupi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang senantiasa bertaubat, wattaba'u sabilak, dan senantiasa mengikuti jalanmu, waqihim adzabal jahim, dan ya Allah bebaskanlah mereka dari adab neraka jahanam. Lalu Rabbana ya Allah, wa adkhilhum jannati adnin, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden. Malaikat mendoakan kita, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden, alladzi wa'adtahum, yang kau janjikan untuk mereka. Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, rombongan bersama orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, suami istri mereka, dan keturunan mereka. Na'am innaka antal azizul hakim, engkau maha gagah dan maha bijak. Lalu mereka doa apa? Lalu kembali mereka berdoa, waqihimus sayyiat, ya Allah jauhkan mereka dari keburukan. Waqihimus sayyiat, ya Allah jauhkan mereka dari keburukan. Wa man taqis sayyiat faqad rahimtah,
karena siapa yang dijauhkan dari keburukan sungguh engkau telah memberikan rahmat kepadanya. Maka ma'asal muslimin, Allahu Akbar. Lihat, coba nanti diulang lagi di rumah. Semoga kita mendapatkan doa malaikat ini. Ya, mereka memintakan ampun. Ya, mereka mendoakan kita supaya masuk surga bersama keluarga kita, dan mereka mendoakan kita jauh dari segala keburukan. Itu doanya malaikat. Buat siapa? Ada 3 kriteria di sini. Pertama adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa dengan imannya senantiasa kembali ke jalan Allah, yaitu bertaubat. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu mereka senantiasa mengikuti jalan Allah, wattaba'u sabila, mengikuti jalan Allah. Maka ini akan didoakan oleh malaikat dengan doa-doa yang gagah tadi. Surat apa tadi? Surat apa tadi? Naam, surat yaitu Ghafir atau Mukmin ayat 7 sampai 9. Masya Allah, ya. Naam, doa-doa yang agung dari doa malaikat. Nah, ma'asal muslimin rahimakumullah. Datang kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seputar amalan-amalan. Kalau tadi secara umum, ya. Jadi insya Allah Pak, Bu, Ikhwan, kita termasuk yang didoakan malaikat. Kul amin. Karena dalam surat Ghafir tadi, 1 beriman, yang kedua senantiasa taubat, yang ketiga mengikuti jalan Allah. Jalan Allah berarti Islam, dan Islam yang di atas tuntunan yang benar. Maka mereka mendapatkan yaitu doa malaikat, dan doanya tidak tanggung-tanggung. Mereka memintakan ampun untuk kita, mereka juga mendoakan kita masuk surga bersama keluarga, dan mereka pun mendoakan kita agar kita terjaga dari keburukan yaitu dunia dan akhirat. Ya, itu secara umum. Baik. Secara khusus ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada amalan-amalan yang subhanallah kalau kita lakukan, amalan-amalan tersebut menjadi sumber doa malaikat, dan kita didoakan oleh malaikat. Taib. Di antara amalannya, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tidak asing bagi kita adalah orang-orang yang senantiasa berinfak. Masya Allah, ya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Tentunya selain zakat, ya. Kalau zakat nggak bisa ditawar-tawar, wajib dikeluarkan. Masya Allah, orang yang senantiasa bersedekah, berinfak, derma, murah dengan hartanya, ya, karena memang sebetulnya Masya Allah, harta yang kita miliki yang sebenarnya adalah sebetulnya harta yang kita infakkan di jalan Allah. Dari mulai siapa? Pak, antum suka berinfak gak sih? Hah? Pak Junaidi suka berinfak tidak? Gak mungkin tidak berinfak. Minimal kepada siapa? Anak istrinya. Bahkan afdalu dinarin, dinar yang paling utama kata Nabi, dinar yang kau infakkan kepada siapa? Anak istrimu. Ya, makannya, sekolahnya, biaya-biaya yang lainnya, Masya Allah. Kelebihan dari itu, Masya Allah, kita pun berinfak begitu murahnya tanpa kita berhitung dengan Allah. Insya Allah sudah tahu bagaimana keutamaan berinfak, di mana Allah SWT menjanjikan satu balasannya berapa? Satu balasannya berapa? Kalau mau ngitung kata Allah 700 kali lipat. Ya, satu kalau ngitung 700 kali lipat, dan tidak akan pernah Allah tidak ganti. Wa ma anfaqtum fi sabilillahi fahuwa yukhlifuh. Apa yang kalian keluarkan di jalan Allah, Allah pasti ganti kata Allah. Makanya kaidah terbalik menurut akal kita terbalik. Mana qasa sadaqatun min mal, sedekah tidak pernah mengurangi harta. Tinggal memang
harus apa? Harus mujahadah, karena hukum asal manusia derma apa bakhil? Hukum asal manusia derma apa bakhil? Merege hese. Ya. Makanya kata Allah, wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang terhindar dari kebakhilan dirinya, faulaika humul muflihun, makanya mereka akan bahagia. Makanya Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat kebakhilan, ya Allah, ya. Dan orang yang derma itu cerdas. Orang yang derma itu cerdas. Makanya perlu latihan. Nah, salah satunya ma'asul muslimin rahimakumullah, ada kabar dari Nabi SAW, di antara orang yang akan didoakan malaikat, kata Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ma min yaumin yusbihur rajulu, tidak datang satu hari, ya, ketika sudah datang waktu pagi, illa wa malakani yanzilan, kecuali turun dua orang malaikat. Malaikat dua turun, Pak. Ini tugasnya khusus nih, Pak. Malaikat dua malaikat turun setiap pagi. Maka malaikat tersebut mengatakan, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada yang sering berinfak gantian yang berlipat. Sebaliknya yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik. Apa mumsik? Dia pegang hartanya. Ya, dia tidak semangat untuk dia keluarkan di jalan Allah. Talafa yaitu kehancuran. Maaf ya, jangan juga dipahami, maaf ya, sebagian tahu hadis ini lalu dia praktekkan, katanya infak tuh harus pagi-pagi pas malaikat berdoa. Tidak juga, kapan aja infak, ya, pagi juga bagus, siang bagus, sore bagus. Soalnya kalau infak pagi-pagi, kalau pas sore ada orang kelaparan suruh nunggu pagi, keburu mati. Ya. Naam. Maka di sini maksudnya malaikat mendoakan orang yang sering berinfak. Memang kebetulan doanya di pagi hari, tapi tidak mesti doa infaknya di pagi hari. Ya, itu yang pertama. Ya, subhanallah. Orang yang didoakan malaikat, orang yang suka berinfak di pagi, orang yang suka berinfak, maka di pagi hari malaikat turun, dua malaikat diutus oleh Allah SWT, di mana kata Nabi mereka mendoakan, ya Allah, berikanlah gantian kepada yang berinfak, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada yang bakhil. Saya ingin tanya, jangan jawab. Antum termasuk yang didoakan yang mana? Jangan jawab. Waduh Ustaz, saya nggak berinfak, nggak punya duit, ya sudah. Ya, tapi kalau punya duit atau punya harta, maka subhanallah, tidak pernah rugi orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah. Bahkan shadaqatun jariyatun, itu adalah harta yang abadi yang menjadi nanti yaitu gaji pensiun kita. Ya, karena kita ini wafat perlu gaji pensiun ya. Salah satu gaji pensiunnya adalah sedekah jariyah yang senantiasa kita amalkan. Taib. Itu yang pertama, Pak. Ustadz, kemampuan saya sedikit. Kita katakan subhanallah, tidak ada takaran berinfak. Bahkan terkadang kita perlu belajar berinfak untuk memerangi hawa nafsu, di mana memang nafsu ini sulit untuk berinfak karena setan, as-syaitanu ya'idukumul faqr, setan itu menjanjikan kita kefakiran, sehingga kalau kita mau berinfak dibuat takut oleh setan. Sehari 2.000, sehari 5.000, 10.000, semampu kita, atau sebulan misalkan 50.000. Ayo, yang penting berlatih ya. Jadi nominal bukan ukuran. Apalagi tentunya semakin kita masya Allah murah dan derma, semakin berkah di sisi Allah SWT. Makanya Pak, sifat derma itu sifat sama Allah dan Rasulnya.
Allah memiliki nama Al-Jawad, Dat yang maha derma, dan Nabi SAW juga disifati dengan Jawad, ya, yaitu hamba yang sangat derma, walaupun tidak akan sama ya dermanya Allah dengan dermanya manusia. Yang kedua, di antara orang-orang yang ya didoakan oleh malaikat, ini gampang Pak, nggak pakai modal Pak. Apa itu? Orang yang senantiasa bersungguh-sungguh mengejar shaf pertama di dalam sholat. Allahu Akbar. Shaf pertama di dalam sholat. Yang kita ketahui, sholat berjamaah bagi laki-laki ada sebuah tuntutan dalam agama, dan subhanallah kemuliaannya ada di shaf pertama. Di antara kemuliaan jamaah ada di shaf pertama. Insya Allah hadis yang tidak asing di telinga kita, sebaik-baik shaf bagi laki-laki di mana? Yang pertama. Bahkan Pak Bu, Masya Allah, ya, keberadaan antum di shaf pertama akan berpengaruh kepada kepribadian antum dan bagaimana Allah bersikap kepada kita di dunia dan di akhirat. Nabi pernah mengucapkan perkataan begini, kata Nabi, wala yazalun nas yata'akharun, tidaklah manusia senantiasa berada di shaf terakhir, dia jarang ada di shaf pertama. Salat nunggu shaf terakhir atau datangnya belakangan. Tidaklah seseorang senantiasa di shaf terakhir hatta yuakhiruhumullah, sampai segala urusannya Allah juga akhirkan. Jadi pantas bisnisnya terlambat terus. Ya, pantas urusan dunia terlambat. Bahkan kata Syekh Utsaimin, walaupun dia masuk surga, masuk surganya belakangan, karena kebiasaan shafnya di belakang. Maka ma'asyiral muslimin, dengarkan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Allah dan malaikatnya mendoakan shaf-shaf yang ada di pertama, yang berada di shaf pertama. Ya, makanya kalau bisa ke masjidnya, ya, jangan keduluan orang, dan jangan pernah di masjid antum dulu lah, kita. Karena kata Nabi, lau ya'lamun nasa ma fi nida, andai kata manusia tahu keutamaan adzan wasafil awal, begitu juga shaf pertama, la atauhuma walau habwan, niscaya dia akan mendatangi shaf pertama itu walaupun harus merangkak. Ya, naam. Maka di sini fastabikul khairat. Pak, Bu, ikhwan, walaupun ibu-ibu tentunya adalah tidak ada kewajiban ke masjid, dan kalau ke masjid untuk ibu-ibu gimana? Kata Nabi yang paling baik yang akhir, itu kalau berbarengan laki-laki tanpa batas. Perhatikan ya, wanita itu shaf terakhir kalau berbarengan dengan laki-laki tanpa batas. Tapi kalau dengan batas atau di area tertentu kayak di Masjid Nabawi, ya, kalau di Masjid Haram tentunya di belakang karena dia campur tanpa batas. Tapi kalau terbatas seperti ini, seperti di masjid kita ini, maka tetap shaf yang terbaik yang pertama. Ya, sama dengan laki-laki. Baik, ma'asyiral muslimin, maka subhanallah, tambahan kemuliaan kalau pas sholat ke masjid, bukan bagi laki-laki ketika sholat ke masjid, hendaknya dia mengejar shaf yang mana? Shaf yang mana? Yang pertama, ya. Dan kalau kita mendapatkan yang lebih kanan, itu yang lebih baik. Ya. Nah, kalau bisa jangan kita luput dari shaf pertama. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya di antara yang didoakan malaikat namun hari ini belum kita amalkan, dan seyogianya ini menjadi kesempurnaan, masih berkaitan dengan shaf. Ya, dan ini subhanallah berkaitan dengan kesempurnaan shaf kita, yaitu apa?
merapatkan saf sehingga tidak ada celah antara yang satu dan yang lain. Ya Allah, nggak tahu nih kenapa Pak Junaidi dikasih silang gini. Nggak boleh rapat sama Pak Junaidi di sini. Hasbunallah. Sampai di pondok pun masih sampai hari ini. Dan kita lihat di Masjid Nabawi juga sama. Betul tidak? Kita lihat di Masjidil Haram pun demikian. Ya Allah. Ya sudah, itu udzur. Tapi ketika dalam keadaan luas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, na'am, dari Aisyah masih dengarkan kata Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya juga yusalluna bersalawat ala alladhina yasiluna sufuf, kepada orang-orang yang menyambung saf, ya, wa man sadda furjatan rafa'allahu biha darajah, dan siapa yang merapatkan celah sehingga tidak ada celah antara yang satu dengan yang lain ketika berbaris di dalam safnya, Allah angkat derajatnya. Jadi menyambung saf itu, masya Allah, berarti di sini ada dua, Pak. Satu saf pertama, yang kedua apa? Naam, safnya dalam keadaan rapat. Berarti kalau yang di saf pertama rapat dapat berapa doa? Dapat 2 kali lipat doa. Dan kalau dia di saf belakang dan dia rapat, maka dia mendapatkan 1 doa. Taib, sudah di belakang nggak rapat, kira-kira gimana? Aduh, sudah di belakang nggak rapat, ya sudah. Taib, ma'asyiral muslimin, wallahu alam. Ini maaf ya, di antara syariat Nabi yang sekarang banyak ditinggalkan. Kita tidak berbicara COVID karena COVID kondisinya kondisional. Tapi subhanallah, di masa luang pun kita lihat kaum muslimin tidak perhatian dengan shaf. Pak, Bu, ikhwan, Nabi SAW kalau mau memulai sholat, Nabi tidak takbir sampai pasti bahwasanya shaf telah rapat. Kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, la tusawwuna sufufakum, kalian, ya, luruskan dan rapatkan barisan kalian, au la yukhalifanallahu baina wujuhikum, atau Allah akan buat wajah-wajah kalian akan saling berbeda, akan saling senantiasa berselisih. Makanya kata Nu'man bin Bashir, ya, ra'aitur rajula, Pak, kata Nu'man ketika sholat bersama Nabi, ra'aitur rajula, ya, yulziku mankabahu bimankabi sahibihi wa rukbatahu bi rukbati sahibihi wa ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Maka aku lihat seseorang di zaman Nabi, dia nempelkan pundak dengan pundak temannya, lalu apa ini, rukbah, lutut dengan lutut, betis dengan betis temannya, dan mata kaki dengan mata kaki temannya. Sempurna dan sempurna, masya Allah. Semoga nanti kita bisa amalkan, ya. Apalagi Pak, Bu, ikhwan, Nabi SAW katakan, wala tada' furjatan lisyaitan, jangan dibiarkan celah walaupun sedikit, karena itu akan digunakan oleh syaitan. Ya, dan ini termasuk yang didoakan oleh malaikat. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang keberapa? Yang keempat. Ya, kalau tidak salah yang keempat, ya. Naam. Insyaallah, Allahumma amin, kita yang sedang berada di tempat ini insyaallah. Kenapa? Karena salah satu yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang akan didoakan malaikat orang-orang yang selama berada di masjid dari salat menunggu salat. Dari mulai masuk masjid sampai menunggu salat, lalu dia menunggu salat yang lain. Maka selama berada dia di musolanya, di masjidnya, malaikat sibuk mendoakan dia. Tapi awas nih, prakteknya jangan bawa katel keliling masjid, nggak begitu. Apalagi sekarang kompor gas kali, ya. Dari masjid ke masjid 7 hari, 40 hari, bukan begitu prakteknya. Prakteknya para sahabat, Pak, Bu, Pak, dengan Rasulullah SAW seringnya tidak keluar antara maghrib dan isya kayak sekarang ini.
Seringnya tidak keluar antara maghrib dan isya. Begitu juga yang kedua, mereka tidak keluar dari masjid setelah salat subuh sampai terbit matahari. Itu seringnya Nabi dan para sahabat. Namun para ulama mengatakan keumuman, setiap kita masuk masjid sampai kita keluar, malaikat mendoakan kita. Dengarkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al malaikatu, kata Nabi, hadis dari ajaran Abu Hurairah dengan sanad yang sahih, para malaikat yusalluna ala ahadikum madama fi musallahu ladzi yusalla fi. Malaikat akan senantiasa bersalawat kepada orang-orang yang salat selama masih ada di tempat salatnya, maksudnya di masjid. Lalu malaikat mengatakan Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yuhdits. Ya Allah, sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terimalah taubatnya selama dia tidak melakukan perbuatan dosa. Ya, jadi ini ada syaratnya, selama di masjidnya nggak melakukan dosa. Dosanya apa? Mungkin syirik, mungkin bid'ah. Ya, di masjid sih di masjid, tapi ngelakon ini apa? Ngelakukan apa? Ritual-ritual yang tidak dituntunkan Nabi, yang nggak didoakan malaikat. Ya, jadi di masjidnya bukan, ya, atau maksiat. Contoh apa Pak? Di masjid tapi, masya Allah, yang dibagikan apa? Asbak. Nah, ya, gitu. Di masjid yang diberikan asbak, misalkan, atau maksiat menyakiti orang lain dan sebagainya, maka ma'asyiral muslimin, selama insya Allah, semoga Allah berikan keikhlasan kita. Saat ini insya Allah malaikat sedang sibuk mendoakan Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih madama fi musallahu. Allah, ya Allah sayangi dia, ampuni dia, terimalah taubatnya selama dia di musalla, maksud di masjid tempat dia salat. Dan di sini juga Pak Bu isyarat tentang yaitu utamanya kita beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Sama nih, kita lagi nih. Pak, kita lagi. Yaitu subhanallah, orang-orang yang sedang berada di rumah Allah dalam rangka nuntut ilmu. Masya Allah. Ya, dalam rangka menuntut ilmu, maka malaikat mendoakan mereka. Belum lagi ada kabar kata Nabi, innal malaikata la tadau ajnihataha. Malaikat itu menghamparkan sayapnya buat siapa? Li talibil ilmi iridan bima yasna. Bagi para merendahkan hati, merendahkan diri malaikat di depan para penuntut ilmu. Nah, salah satunya kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah ada berkumpul satu kaum di rumah Allah, mereka mengkaji kitab Allah, saling mempelajarinya, di antaranya kecuali mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, dan malaikat mendoakan mereka. Makanya Pak, kira-kira yang hadir di majlis kita ada berapa bangsa? Apakah hanya bangsa manusia? Lah. Yang hadir di majlis seperti ini bangsa manusia, bangsa jin, termasuk juga bangsa malaikat. Dan malaikat mendoakan mereka yang duduk di majlis seperti ini. Alhamdulillah. Baik, yang keberapa sekarang? Yang kesekian. Yang keenam, yaitu ya Allah, walaupun kita ini lemah, saya yang subhanallah diberikan amanah oleh Allah untuk terkadang mengajar kebaikan, tapi semoga diberikan keikhlasan. Kenapa? Allahu Akbar. Ya, karena di antara yang didoakan malaikat siapa? Muallimin nasal khair. Para guru, para ustadz, para kiai, para ajengan, atau Anda. Kenapa tidak? Saya ingin tanya, apakah Anda mampu mendoakan mengajarkan Al-Fatihah sama anak? Iqra, ya, atau yang lainnya, ajarkan. Sehingga kita pun dengan status atau kemampuan ilmu kita bisa mengajarkan kebaikan. Tidak mesti kiai, tidak mesti ustadz Pak. Karena kata Nabi SAW, dengarkan, Nabi SAW mengatakan, innallaha, masya Allah Pak Bu, dengarkan, Allahu Akbar,
Ini Pak, saya sering bilang ke teman-teman guru di pondok, kalau saya lagi lemes saya baca hadis ini, seger lagi. Apa hadisnya? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya seluruhnya, wa ahlus samawat, dan seluruh penduduk langit, wa ahlul ard, dan seluruh penduduk bumi, la yusallun hatta nanhutu fi juhriha, sampai ikan-ikan yang ada di laut, sampai semut-semut yang ada di lubangnya, la yusalluna, mereka bersolawat ala muallimin nasil khair, kepada para pengajar kebaikan. Masya Allah Pak, coba dihitung teri di laut ada berapa? Waduh. Nah, semut di lubangnya ada berapa? Masya Allah. Belum lagi hitungan malaikat, seluruhnya mendoakan para pengajar kebaikan, para ustadz, para kiai, para guru, para muallim yang Masya Allah, ustadz saya gimana ngajarnya, ngajar fisika, kimia, it's okay, kenapa tidak? Ya, bukankah kita ketika mengajarkan apa, contoh biologi, bisa kita kenalkan santri kita kepada Allah, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, alam semesta ini, bagaimana proses janin, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana proses tumbuhnya tumbuhan, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kenalkan mereka dengan Allah, kenapa tidak? Ya, maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, intinya bahwa para pengajar kebaikan termasuk orang yang mendapatkan doa malaikat. Makanya kata para ulama, daging dan darah daging ulama itu beracun. Daging ulama itu beracun. Kenapa? Karena mereka tidur, ikan mendoakan mereka. Mereka lagi tidur, semut mendoakan mereka. Oleh karena itu subhanallah, ya, jangan sampai, kalau kata para ulama, menggibah orang umum itu haram, apalagi menggibah ulama, menggibah syekh kita atau yang dikenal, masya Allah, menggibah Imam Syafi'i misalkan. Ya, maka hati-hati, karena mereka adalah orang-orang yang subhanallah banyak mendoakan mereka tanpa mereka sadar. Ya, karena mereka senantiasa mengajarkan kebaikan. Ma'asyar muslimin, selanjutnya yang keberapa nih? Yang kesekian. Ya, yaitu masya Allah, ya, insya Allah ini menjadi sebuah kegiatan kita, yaitu senantiasa mengunjungi orang yang sedang sakit, iyadatul marid, ya, mengunjungi orang yang sakit. Kita dengar ada saudara kita sakit, lalu kita kunjungi, dan betapa nikmatnya ya ketika ketika yang sakit dikunjungi oleh kita. Makanya bagi orang yang mengunjungi orang sakit, masya Allah, salah satu kabar gembiranya dari Nabi SAW, kata Nabi, man ada maridon godwatan, barang siapa yang mengunjungi orang sakit di pagi hari, shalla alaihi sab'unal malaikata hatta tumsi, maka 70.000 malaikat akan berdoakan kepadanya, akan mendoakannya sampai sore, kalau jenguknya pagi. Lalu kata Nabi, waman ada maridon asyiyatan, dan siapa yang mengunjungi orang yang sakit di sore hari, maka yaitu malaikat akan 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya sampai pagi hari. Masya Allah Pak. Ada yang lagi sakit nggak sekarang? Ada nggak? Kalau nggak ada, tinggal ke Cikoneng. Ya? Kalau nggak ada, tinggal ke Cikoneng. Masya Allah, ya. Apalagi ada di sekitar kita, di komplek kita, masya Allah. Ya, kita jenguk mereka dalam keadaan sakit, ketahuilah masya Allah 70.000 malaikat bersalawat, yaitu sampai pagi hari dan sampai sore hari, bagi orang-orang yang suka menjenguk orang yang sakit. Kemudian na'am ma'asyar muslimin, yang selanjutnya adzan dulu ya, sudah waktunya kayaknya. Ya, kita gimana biasanya, kita gimana, sholat dulu apa? Oh boleh, kita biasa sholat dulu sedikit lagi ya, nanti kita sambung setelah sholat. Sudah berapa poin tadi? Sudah berapa poin tadi? 7 ya. Insya Allah kita lanjutkan ya pembahasan kita, amalan-amalan atau orang-orang yang dijamin mendapatkan doa malaikat. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adzan dan qomat, langsung qomat. Nah, muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, sisa dari pembahasan kita, ya, orang-orang sekaligus amalan-amalan yang membuahkan apa? Doa malaikat. Masya Allah, ya. Dan kita dijelaskan di awal bahwa ya kalau kita meminta doa kepada orang soleh saja semangat, ya, minta doa ke kiai, ke ustadz dan seterusnya, apalagi kita berharap mendapatkan doa malaikat, maka harus lebih semangat, ya. Dan secara umum insya Allah, sekali lagi bahwasanya secara umum orang-orang yang beriman dan benar keimanannya dan dia mengikuti jalan Allah dengan istiqamah, dan ketika dia melakukan dosa dia bertaubat, malaikat akan mendoakan mereka. Mana tadi dalilnya? Mana dalilnya? Tadi surat apa tadi? Ghafir ayat 7 sampai 9. Sekaligus itu dalil bahwasanya di antara tugas malaikat mendoakan kita. Makanya Pak, ya, beruntung kita jadi orang beriman. Orang kafir jauh dari doa malaikat. Ya, orang-orang kafir 0 dari doa malaikat, abadan. Bahkan mereka dilaknat malaikat. Makanya insya Allah ya, pertemuan yang akan datang, kalau kajian kita rutin setiap bulan, sebaliknya pembahasannya orang-orang yang dilaknat malaikat. Kalau hari ini yang didoakan malaikat, maka pertemuan yang akan datang nanti sebaliknya, orang-orang yang dimurkai dan dilaknat oleh malaikat. Ya, contohnya siapa? Nanti saja. Ya. Tapi orang yang beriman dan istiqomah di atas jalan Allah, dan mereka senantiasa bertobat kembali kepada Allah, maka secara umum mereka mendapatkan doa malaikat. Dan coba diulang lagi nanti bagaimana gagahnya doa malaikat, dimintakan ampun, didoakan supaya masuk surga rombongan bersama keluarga, dan juga didoakan agar dijauhkan dari segala keburukan. Taib. Sudah kita sebutkan sekitar 6 atau 7 ya. Yang selanjutnya yaitu, Masya Allah, Pak Bu, sekarang antum bisa lakukan, jangan ditunda-tunda, sekarang bisa lakukan. Bahkan ini sebagai tombol hati, cara membersihkan jiwa kepada saudara kita. Apa itu? Yaitu subhanallah, mendoakan saudara kita di atas kebaikan tanpa dia tahu. Ad-du'a li akhihi fi dhahril ghaib. Mendoakan saudaranya agar mendapatkan kebaikan tanpa dia tahu. Jangan bilang, tadi malam anak tahajud anda doakan antum loh, ini nggak jadi. Ya, antum langsung doakan orang lain dengan doa-doa kebaikan, maka Masya Allah, Pak, yang beruntung antum apa yang didoakan? Kalau antum mendoakan orang lain di atas kebaikan, yang beruntung siapa? Antum apa yang didoakan? Dua-duanya, tapi yang lebih beruntung antum. Apa lebih beruntung? Kalau saudara antum yang doakannya malaikat, antum. Kalau antum yang doakannya malaikat. Dengarkan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ya li akhihi fi dhahril ghaib." Kata Nabi SAW, dakwatul muslim, doa seorang muslim li akhihi, kepada saudaranya, li fi dhahril ghaib, tanpa dia tahu, ya, tanpa dia tahu bahwasanya kita mendoakan mereka, maka mustajabatun, satu, doanya mustajabah. Lalu inda ra'sihi, di sisi kepala orang yang berdoa tersebut, malakun, seorang malaikat muwakkalun yang sengaja diutus oleh Allah. Kullama da'a li akhihi,
Setiap kali dia berdoa kepada saudaranya, ya bi khairin qala al malaikatu amin walaka misluh. Acap kali dia mendoakan kebaikan saudaranya, maka langsung malaikat menyaut amin walaka misluh. Dan bagimu yang semisalnya. Jadi kalau antum mau kaya gimana, Pak? Siapa yang pakai kacamata? Saya lupa nama antum. Ya, namanya sih. Pak? Hah? Yayat. Oke, Pak Yayat. Kalau mau kaya gimana, Pak? Kalau mau kaya gimana? Doakan saya. Ya, doakan orang lain, doakan tetangga. Ya Allah, luaskan rezekinya. Jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu. Di waktu yang mustajab, ya, antum doakan, ya Allah kayakan dia, luaskan rezekinya, ya Allah ampuni dosanya, angkat derajatnya, ya Allah berikan dia ilmu yang manfaat. Subhanallah, Pak. Malaikat nyaut walaka misluh, bagimu yang semisalnya. Malaikat langsung yang mendoakan kita tanpa dia tahu. Dan di sini, Pak, ada faedah besar. Kenapa syariat ini agung sampai malaikat mengaminkan lalu mendoakan dia? Karena ini pertanda orang tersebut hatinya bersih. Karena kalau antum hatinya kotor, ada tetangga gimana, Pak? Sama tetangga kotor, ya Allah hancurkan dia. Ya ente juga yang rugi, ente juga kata malaikat. Pertanda hati bersih kepada saudara kita. Ya Pak, Masya Allah, ini sahih hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Maka jangan bakhil. Jangan bakhil, ya Allah masukkan fulan ke dalam surga. Kenapa tidak? Ya Allah angkat derajatnya, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan dia kesehatan, ya Allah. Jangan kasih tahu, tapi tanpa dia tahu. Syaratnya jangan dikasih tahu. Karena kalau nggak dikasih tahu nggak jadi itu malaikat doakan. Ya, naam. Makanya ada cerita, Pak, di kota Madinah. Ada cerita di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ada seorang murid datang kepada syekhnya. Lalu kata muridnya, Syekh, Masya Allah, saya ini sudah lama belum dapat jodoh, tolong doakan saya. Waduh, kata Syekh, saya kalau doakan itu nggak mau. Kenapa? Takut ketahuan istri saya, kan? Ya, jadi muridnya itu minta doakan sama saya agar cepat dapat jodoh. Saya doakan saya agar saya cepat jodoh. Waduh, kalau saya doakan gitu bahaya, katanya. Kenapa? Nanti malaikat ngaminkan saya dikasih juga, katanya. Ya, iya kan, ya Allah berikan si fulan istri yang salehah, kata malaikat amin, ente juga, kan? Luar biasa itu. Ya, oh ini Masya Allah, kata antum, wah ini dapat wangsit baru nih, katanya. Ya. Ya, dapat wangsit baru nih, katanya. Doakan aja tetangga, nanti antum didoakan malaikat, gitu. Taib, asal muslimin. Naam. Allahu Akbar. Maka tidak ada kerugian, bahkan itu syariat yang agung, Pak. Ya. Sisipkan dari doa-doa kita, doakan orang lain, tetangga kita, sanak saudara kita. Masya Allah. Dan itu mustajab. Mustajab untuk dia. Yang lebih hebat lagi, mustajab untuk kita. Dan kita yang langsung didoakan malah malaikat. Kata malaikat, engkau juga akan dapat yang semisalnya, bahkan mungkin lebih baik daripada yang dia doakan. Kemudian yang ke-8, yang ke-9, ma'asal muslimin, yaitu sudah kita bahas kemarin bab Ramadan, yaitu kalau puasa jangan lupa makan sahur. Ya, jangan lupa makan sahur, Pak. Semalas apapun, minimal kata Nabi seteguk air deh. Kata Nabi, aklatu sahurin aklatu barakah. Makan sahur itu makan yang penuh berkah. Fala tada'uh, jangan sekali-kali tinggalkan makan sahur walau antajur ajur atama, walaupun sekedar meneguk beberapa tegukan air. Kenapa? Fa innal malaikata yusalluna 'alal mutasahirin, karena malaikat bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Malaikat bersalawat, Pak.
kepada orang yang lagi, Masya Allah, ini syariat luar biasa ini. Sudah kita dikasih hadiah suruh boleh makan, ya, disemangati makan itu bikin kenyang, Masya Allah. Sementara ternyata malaikat pun mendoakan, ya Allah sayangi dia. Jadi doa malaikat itu Pak keumuman 3. 1, ya Allah sayangi dia. Ya, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah terimalah taubat dan permintaan ampunnya. Rugi nggak? Nggak rugi. Ya, maka subhanallah. Ya, dan sekaligus mengingatkan, sekarang ini tanggal berapa Syawal ini? Berapa Syawal ini sekarang? 23 atau 24? 24 Syawal, masih ada 6 hari. Ya. Tidak mengapa, barangkali masih di antara antum ada yang belum puasa Syawal atau masih sisa 1. Atau ada yang masih sisa 2 misalkan. Maka kejar ya. Semoga kita keburu. Ya, semoga kita masih keburu puasa Syawal. Ada yang belum tamat, jangan jawab. Ada yang belum tamat tidak? Ada yang belum tamat puasa Syawal, masih ada 6 hari Pak. Karena puasa Syawal tidak mesti langsung dan tidak bersih berturut-turut. Ya, pokoknya selama antum di bulan Syawal, ya Allah, rugi Pak sebetulnya kalau antum tidak keburu puasa. Kenapa? Karena kata Nabi dalam Sahih Muslim, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, lalu dia ikutkan 6 hari setelahnya di bulan Syawal, kana qasiyamid dahr, maka dia seperti puasa 1 tahun. Saya ingin tanya, siapa yang mampu di antara antum puasa 1 tahun penuh? Gak buka-buka, saya kira gak ada yang mampu. Atau sulit ada yang mampu. Sedikit, dan kalaupun mampu gak boleh. Bukan sebuah sunnah Pak, tidak termasuk sunnah adalah puasa berturut-turut. Kata Nabi, la soma liman soma dahr. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa berturut-turut. Paling banter, kalau antum mau banyak puasa, paling maksimal puasa Daud. Paling maksimal itu. Tidak ada puasa lebih daripada puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehingga terus sepanjang tahun. Adapun langsung 1 tahun tidak pernah buka, maka ini bid'ah. Ini bid'ah dalam agama, haram, tidak boleh. La soma man soma dahr. Tidak ada puasa bagi orang yang berturut-turut puasa 1 tahun. Tapi subhanallah, ada puasa yang mewakilinya. Gak usah banyak-banyak, 6 hari saja. Siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun. Dan itu benar hitungannya. Karena kata Nabi, al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan itu 10 kali lipat, maka 30 keumuman tambah 6, 36. 36 kali 10 jadi berapa? 360. Itulah hitungan hari dalam satu tahun. Ya, maka masih ada kesempatan ya. Ada yang belum tamat nih. Ya, maka semoga masih keburu. Terakhir, ya, masyaallah muslimin, sebetulnya banyak, namun terakhir saja barangkali karena waktu, yaitu ketika mendengar kokok ayam. Ya. Ketika mendengar kokok ayam, Pak. Makanya ayam berkokok tuh jangan diomelin ya. Ya. Kukruyuk gitu ya. Makanya kata Nabi, la tasubudik, jangan suka nyaci maki ayam, kata Nabi. Nabi bilang, la tasubudik. Kenapa? Karena ayam terkadang lebih tampil daripada antum. Ya, fa innahu yuqidus shalah. Karena ayam itu biasanya membangunkan sholat. Mungkin di zaman Nabi belum ada speaker ya, jadi ayam kongkroyo gitu. Dan sampai sekarang, ya, maka ayam itu termasuk hewan yang boleh dimakan, Pak, tapi jangan dicaci maki. Karena kata Nabi, la tasubudik, jangan kalian caci maki ayam. Kenapa? Fa innahu yuqidus shalah, karena dia membangunkan sholat. Nah, kata Nabi SAW dalam hadis yang dilakukan oleh Abu Hurairah, idza samitu siyahadik, kalau kalian pas denger ayam berkokok, wah ini penting nih kita ngingu ayam nih. Punya ayam nggak Pak? Ini penting nih kita ngingu ayam nih. Ya, apa memelihara ayam di rumah antum? Ayam jago, tapi kalau ayam negeri kayaknya nggak berkorongok tuh. Ya, ayam jago, apalagi ayam yang apa itu namanya, apa yang bukan ayam yang lama gitu, kuruyuk gitu. Pokoknya ayam itulah. Ya. Maka kan Nabi, apabila kalian mendengar ayam berkokok, fas'alullaha min fadlih,
maka berdoalah dikala itu, minta keutamaan kepada Allah. Kenapa? Fa innaha ra'atil malaikah, karena ayam berkokok itu pertanda ayam tersebut melihat malaikat. Dan antum bersama dan doa dikala malaikat ada. Apa keberkahannya? Berdoa dikala malaikat ada. Ya, jadi kalau kongkorongok gitu ya, atau kungkuruyuk gitu ya, maka antum berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, fas'alullaha min fadlik, maka mintalah keutamaan kepada Allah. Maka kalimat secara khususnya antum berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Coba, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala keutamaanmu. Ya banyak tuh itu Pak, rizki, kedudukan, ampunan dosa, pahala, kan keutamaan. Istri yang salehah, anak yang saleh. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ketika antum mendengar ayam itu berkokok. Kenapa? Karena ketika berkokok itu ayam sedang melihat malaikat, dan di situ letak keberkahannya, karena hadir malaikat dikala itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah barangkali 10 keadaan, ya, 10 keadaan setelah keadaan umum dalam surat Ghafir tadi, 10 keadaan dan 10 amalan yang mengundang doa malaikat, ya. Naam, semoga sudah dicatat, ya, dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba diulangi Pak, 10 itu apa aja Pak? Pertama apa Pak? Yaitu sedekah. Banyak nah, secara umum tadi ya, secara umum surat apa tadi? Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 7 dan 9. 7 sampai 9. Yang secara khusus satu apa? Banyak bersedekah. Yang kedua apa? Berusaha di shop mana? Berusaha di mana? Di shop pertama. Ya, di shop pertama. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu merapatkan soft. Ya, dan tentunya ini dalam keadaan luas nanti ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, apa lagi? Naam, selama berada di masjid. Selama berada di masjid, namun tentunya dengan cara yang sunnah, bukan dengan cara yang dibuat-buat. Ya, ninggalkan keluarga 3 hari, ninggalkan keluarga 1 minggu, 40 hari. Kalau itu tidak sunnah, kalau itu tidak ada tuntunan Pak, jangan diikuti yang seperti itu. Yaitu tidak ada syariat. Nah, keumuman Nabi berada di masjid itu 2. 1 maghrib dan isya, yang kedua antara subuh sampai terbit matahari. Dan keumuman selama berada di tempat sholat, ketika antum mau sholat, maka malaikat sibuk mendoakan antum. Kemudian apalagi selanjutnya, para penuntut antum nisa, kita sekarang ya, para penuntut ilmu, apalagi para pengajar yang selanjutnya siapa? Para guru, para ustadz, para pengajar kebaikan. Dan tidak mesti ustadz, akhi, antum pun bisa untuk mendapatkan doa malaikat. Kemudian selanjutnya siapa lagi? Naam, yang menjenguk orang sakit. Pagi hari 70.000 malaikat doa sampai sore hari. Sore hari 70.000 malaikat doa sampai pagi hari. Kemudian siapa lagi? Naam, yang mendoakan saudaranya, naam, tanpa dia tahu, ya. Maka jangan, tapi tadi itu ya, kalau kisahnya Syekh itu gimana? Boleh nggak ngedoakan gitu? Ya Allah, berikan dia istri yang solehah. Istri yang solehah Pak, antum sudah punya istri kan? Ya sudah, nanti juga istri antum juga solehah. Gitu ya. Jadi kalau antum anak ingin soleh, doakan tetangga antum anaknya soleh. Kalau istri antum ingin soleh, doakan tetangga antum istrinya solehah. Antum nanti solehah juga istri antum. Dan itu mustajab, ya. Kalau antum ingin kaya, doakan tetangga antum kaya Pak. Antum diampuni dosa, doakan tetangga diampuni dosa. Masya Allah, ya, di situ keutamaannya. Kemudian yaitu makan sahur, dan yang terakhir ketika mendengar apa? Anjing berkokok. Kok anjing berkokok? Astagfirullahaladzim, ya. Ayam berkokok. Nah, karena kalau anjing, ta'awadu kata Nabi, berlindunglah. Kalau lagi anjing melolong, berlindung. Kenapa? Sebaliknya anjing anjing sedang melihat iblis dan syaitan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Itu barangkali ikhwan, mohon maaf
ya pembahasan kita di sore hari ini. Saya nggak lihat teman-teman pada kemana nih kebanyakan. Pak Rahmat mana? Nggak kelihatan. Hah? Pak Dayat pada kemana nih? Mungkin masih banyak gemblong ya. Masih banyak uli sama semur ya. Baik, wallahu taala alam wassallallahu Muhammad. Nah, mungkin di 1/4 jam ke depan sampai jam 8 ada yang ingin bertanya silahkan. Baik secara khusus di pembahasan kita atau di luar pembahasan. Silahkan, Naam. Naam, silahkan. Pakai speaker, ada speaker. Iya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kayak masalah Ustaz. Yang saya tanyakan tadi apa malaikat membawakan kita yang 10 itu. Selain itu bisa nggak Ustaz? Contohnya dalam sujud maupun ruku ada yang gerak apa? Yang saya baca itu subuhun, kudusun, rohul, malaikat ibaru. Itu bisa langsung mengatakan kita bagaimana gitu. Baik. Mungkin segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang bab ditanya oleh Pak Junaidi ya. Namanya Pak Junaidi ya? Oke, yang ditanya oleh Pak Junaidi adalah zikir yang disebutkan malaikat. Zikir di antara zikir setelah salat. Adapun apakah boleh dan bisa dibaca? Bisa. Itu salah satu zikir yang sunnah. Ya, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la wa bihamdih, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, atau tadi subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Maka boleh kita baca, ya. Tapi kalau mau baca satu saja, antum mau baca yang mana? Mau baca subhanarabbil a'la atau wa bihamdihi, subhanarabbil a'la wa bihamdihi, atau subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, atau subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Jangan semuanya dibaca, ini tidak benar. Terus berapa kali baca? Minimal 1 kali, maksimal tidak terhitung. Makanya Nabi kalau ruku, terkadang ruku Nabi panjang seperti berdirinya. Baca apa? Baca apa? Bengong Nabi lagi ruku? Tidak. Mengulang-ulang tanpa dihitung. Subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, mungkin bisa sampai 100 kali. Mangga, tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah. Apalagi ketika sujud. Sujud lama ada boleh tambahan, yaitu doa. Ya. Doa. Karena ketika sujud ada syariat kita dibolehkan berdoa. Doa apa? Terserah doa apa saja. Ya, adapun sujud kan Nabi fa amma sujudu fa aksiru fihi doa. Adapun ketika sujud maka perbanyaklah di dalam doa. Di dalamnya doa faqaminun an yustajabulah, maka dominan di dalam sujud itu doa mustajab. Adapun malaikat mengaminkan wallahu alam, itu hanya sekedar syariat, salah satu zikir di antara zikir sujud, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Naam. Ada yang lain? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada wireless ya. Baik, silakan Pak. Ini beliau itu seharusnya ditanya, beliau jangan bertanya. Poin pertama tadi kalau orang yang dijawabkan para malaikat yang menjadi masalah adalah sekarang ada wakaf tunai dengan uang. Wakaf apa? Wakaf tunai uang. Ya. Uang kemudian kita tunai uang kemudian itu dia wakaf. Yang pertama, bagaimana menurut Rasulullah tentang wakaf dengan uang tunai? Ya. Apakah kalau sudah wakaf dengan uang tunai itu masuk atau boleh infak saja atau wakaf? Iya. Mohon penjelasannya saja. Pertanyaan bagus. Ya. Pertanyaan yang bagus, Pak. Di sini terkadang maaf ya, rancuh. Ya. Kita katakan setiap wakaf itu infak, tidak setiap infak wakaf. Sekali lagi, setiap wakaf itu bagian daripada infak. Ya, antum punya tanah, antum wakafkan buat masjid, itu infak. Tapi tidak setiap infak wakaf. Apa bedanya?
Karena infak itu boleh habis, wakaf tidak boleh habis. Ya, wakaf tidak boleh habis. Yaitu habsul asli wa apa istilahnya habsul asl, menahan yang asasnya dan memanfaatkan hasilnya. Contoh, saya ingin mewakafkan pohon kelapa nih. Pohon kelapa nih. Maka selama pohon kelapa itu hidup tidak boleh dijual. Untuk apa? Oh, untuk miskin. Berarti yang dikeluarkan hasil kelapa itu. Mewakafkan tanah nih. Maka selama tanah itu ada, ya tidak boleh dijual karena sudah diwakafkan. Wakaf itu ditahan untuk Allah. Al-waqfu fillah, waqfu fillah. Al-waqfu lillah, menahan sesuatu untuk Allah. Maka ketika harta harus jelas ini. Antum ngasih duit Ustaz ini wakaf buat apa? Buat pembangunan. Boleh. Maka ini amanahnya buat pembangunan. Maka pembangunan selama hidup itu ada bangunan tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Tapi kalau wakaf kepada yatim lalu wakaf lalu antum berinfak lalu antum mikir wakaf lalu antum bilang saya mau wakaf kepada miskin. Berapa? Uang 50.000. Itu bukan wakaf namanya. Itu namanya infak. Karena wakaf itu karena habis dia jadi spiteng. Ya, jadi spiteng. Nah, kecuali ma'asal muslimin, kata para ulama, boleh dalam kondisi menjual atau mengalihkan wakaf ketika melihat ada yang lebih baik. Contoh, antum mewakafkan tanah di sini untuk masjid. Ternyata di sini kurang kondusif kalau bangun masjid, yang hadir nggak ada, jamaahnya jauh. Maka antum jual wakaf masjid tanah di sini, antum pindahkan ke tempat yang lebih kondusif bangun masjid, boleh. Dibolehkan untuk maslahat yang lebih besar. Ya, contoh lagi misalkan pohon kelapa. Ini wakaf Pak, pohon kelapa ini buat miskin. Masya Allah, setahun, 2 tahun, 10 tahun berbuah. Waduh, setelah itu tidak lagi berbuah. Apa yang itu bisa lakukan? Boleh kata Allah, jual pohon itu, beli pohon yang lain untuk diwakafkan agar kembali dia hasilnya manfaat untuk kaum muslimin atau untuk yang dia wakafkan. Dan boleh juga Pak mewakafkan sesuatu untuk anak. Ini penting nih. Antum contoh punya kontrakan. Lalu antum bilang ini kontrakan ini saya wakafkan untuk anak keturunanku. Maka ini bukan warisan. Dan hasilnya ya itu khusus untuk anak dan keturunan terus. Bagikan tanpa harus pakai bentuk warisan. Tapi tidak boleh dijual haram. Ini wakaf khusus namanya. Ya. Wasiat untuk ahli waris itu tidak boleh. Tapi wakaf untuk ahli waris boleh. Saya punya kontrakan katakan 10 pintu. Saya wakafkan ini untuk pendidikan anak cucu saya. Judulnya harus jelas, pendidikan anak cucu saya misalkan. Maka ini tidak boleh dijual dan hasilnya untuk biaya pendidikan anak cucunya sampai cucu cicit, janggawareng dan seterusnya. Ya, sampai ke bawah. Dan tidak boleh dibagikan sebagai apa? Harta waris. Maka wakaf itu habsul asli, menahan asalnya, lalu tarwijul faidati, sementara faidahnya digulirkan. Faidahnya digulirkan sesuai dengan niat wakaf. Ya, maka jangan salah nih. Kadang-kadang kita ini ngomong, saya mewakafkan uang buat si miskin. Maksudnya apa ini? Kalau untuk dimakan bukan wakaf namanya, infak. Maka saya katakan setiap wakaf infak, tidak setiap infak wakaf. Naam. Ada yang lain? Silakan. Yang keras aja suaranya. Udah tahu Pak dari dulu. Amin. Degel.
Aduh, luar biasa nih. Pertanyaan bagus. Dan ini pertanyaan apa namanya, curhat makanya, atau kegundahan ya. Baik, barakallahu fikum, semoga dijaga oleh Allah SWT dan semoga menjadi guru yang berkah. Ya, karena guru itu Pak tahu semuanya, tidak ada ujungnya, tidak ada bekasnya. Orang tua guru itu nggak ada bekasnya. Dari dulu guru sampai hari ini guru. Taib, masal muslimin kamallah. Pertama, saya mengajak kepada semuanya, saya, Anda, guru agama atau guru umum, agar kita mengikhlaskan niat. Ini sangat penting. Ya. Kenapa? Karena profesi ngajar ini tidak mudah. Ya, karena ngajar itu, apalagi ngajar agama, termasuk ngajar ya, secara umum adalah bukan sekedar mengembangkan fisik, tapi mensucikan hati dan mencerdaskan manusia. Baik, apalagi ngajarnya ngajar agama, masya Allah. Sementara keumuman manusia, banyak manusia yang hawa nafsunya berkontradiksi dengan agama, terkadang mudah, sulit. Apalagi di lapangan, ketika kita mendapatkan murid-murid yang tadi susah nurutnya, degelnya, apalagi maaf misalkan berada di sekolahan umum yang notabene-nya mungkin pelajaran agama cuma 2 jam, yang ini ngerokok, yang itu ngegele, yang itu ngegelo, yang itu sibuknya pakai HP dan macam-macam, pergaulan bebas, campur baur laki-laki wanita dan seterusnya. Dan ini pendidikan yang harus kita akui di negeri kita. La ilaha illallah. Ya, semoga Allah jaga juga negeri kita. Maka ma'asyiral muslimin, pertama niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak akan ngurangin gaji, Pak. Betul-betul karena Allah. Kita ingin mencetak dari tangan kita, dari lisan kita, generasi-generasi terbaik yang akan bermanfaat bagi agama dan bangsa di masa yang akan datang bagi mereka. Satu. Yang kedua, Pak, ya, yaitu kita muslim, ya tentunya apakah rendah ketika kita sebagai pengajar matematik? Tidak. Atau pengajar kimia? Tidak. Pengajar biologi? Tidak. Ya, karena itu bagian dari ilmu Allah. Allah yang mengajarkan, allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia segala sesuatu yang tidak diketahuinya. Bahkan antum belajar matematik, di dalam Quran dan Sunnah ada matematik. Antum belajar biologi, Al-Quran berbicara tentang alam semesta. Bahkan tidak ada yang paling sempurna berbicara tentang pertumbuhan janin di dalam perut kecuali Quran. Ya, kecuali Al-Quran. Maka subhanallah, itu juga bagian daripada ilmu Allah. Hanya saja bukan ilmu yang wajib, ilmu yang mubah. Tergantung niatnya. Nah, yang kedua yaitu hendaknya ilmu yang mubah ini atau ilmu dunia ini kita bungkus dengan juga agama. Maksudnya gimana Ustaz? Yaitu kenalkan murid-murid kita dengan Allah melalui fisika antum. Kenalkan murid dengan keagungan Allah melalui kimia antum, melalui IPA antum. Ya, setelah niat kita benar, maka jadikan nih ngajar kita, walaupun ngajarnya yang mubah, dikenalkan dengan Allah. Baik dihubungkan dengan pembelajaran kita atau ilmu yang kita ajarkan, ataupun Anda sisipkan kepada mereka kecintaan kepada Allah dengan muqaddimahnya, misalkan adik-adik, anak-anak sudah pada sholat, nggak ada hubungannya sama kimia. Ya, sudah pada sholat, bagaimana ya tadi sholat subuh berjamaah, bagaimana dengan jilbabnya, terus ya itu yang harus kita didik anak-anak kita ini. Apalagi keumuman pendidikan di nasional ini, pendidikan yang tidak berbasis pesantren, yang masya Allah lihat berbondong-bondong di SMK, di SMA, yang subhanallah pelajaran agama mungkin semakin dikerdilkan,
Bahkan sekarang ada apa? Ada rumor akan dileburkan agama dengan PPKN, agama dengan ini dan itu. Udah semakin lebur saja. Maka itu yang kedua, ya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, na'am. Dibuat mindset dalam diri seorang guru bahwa tatkala mendapatkan murid yang barangkali membutuhkan perhatian khusus, di situ ada tambahan pahala kita supaya kita semangat. Justru hakikatnya guru itu apa? Guru itu seseorang yang bertugas berupaya merubah keadaan dari yang buruk kepada yang baik. Pak, Bu, kalau murid sudah baik atuh eta lain tenang bae eta guruna. Kalau murid sudah baik, ya gurunya kurang manfaat. Maksudnya kalau murid sudah soleh, santai saja. Murid sudah soleh kok, sudah pinter kok. Justru tugas kita itu, saya sering bilang kepada guru di pesantren, justru subhanallah besarnya pengaruh kita sebagai guru ketika kita, dan di sini merupakan apa namanya, anta bisa menyebut apa, menjadi barometer bagaimana keberhasilan guru anda sebagai guru ketika ada di tengah anda murid yang memang bermasalah. Mampu nggak anda guru bukan, anda guru bukan, sehingga anda mampu merubah, masya Allah, dengan cara kita, dengan kedekatan kita, dengan kesabaran kita, dengan ketekunan kita, masya Allah. Justru itu bagian daripada tugas utama kita. Justru itu adalah inti. Ya, saya bilang ke ustaz-ustaz, kalau santri sudah soleh, tenang saja kita, ngajarnya enak. Ya, taib. Bukan, tidak terlalu tugas kita terlalu berat, tapi justru tugas kita yang luar biasa mulia ketika kita dapatkan anak ini tidak soleh. Anak itu degel bahasanya Pak. Degelnya. Degel apa dugul Pak? Degel. Itu justru adalah kiprah anda harus dipunculkan sebagai guru. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, adapun tadi istilah sedekah ngasih bonus, maka barangkali kalau tanpa sesuatu mungkin dalam keadaan darurat saja. Selama tidak darurat, kalaupun harus ditambah, berikan berita acara yang manfaat bagi dia. Karena kalau sekedar bonus antum dari 5 ke 6 tanpa ada usaha dia, maaf ya, ini pendidikan yang tidak bagus buat dia juga nanti ke depan. Dia merasa aman dan dia menjadi guru gitu lagi. Dulu guru saya juga katrol. Guru saya juga katrol. Santai saja, murid mau degel kek, mau apa? Keluarnya 7. Maka boleh anda angkat dengan cara anda. Ya, berikan tugas ini, tugas itu, tugas ini, tugas itu. Ustadz, tugas ini, tugas itu juga dia bebel. Ya, jangan berikan yang sulit-sulit. Minimal ada alasan kita untuk mengangkat dia. Ya, tapi jangan sampai tugasnya apa Ustadz? Tugasnya tolong beliin bapak bakso. Jangan. Tugas yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, maka ini bagusnya seperti itu. Artinya ketika ingin kita mengangkat, ya jangan sampai tanpa pamrih. Ya, karena ini akan menjadi juga pendidikan bagi anak kita. Ya, dia bodoh, dia degel, tapi 7 tanpa sebab. Wah, ini musibah Pak sebetulnya. Ya, ini akan menjadi pendidikan bagi dia. Dia merasa aman dengan degelnya, dan satu saat dia jadi guru, nah menelurkan santri-santri yang degel, sabrote yang rek degel yang penting nilainya tuh 7. Itu sedekah, kayaknya sedekah yang harus dipertanyakan. Ya, wallahu taala alam. Mohon maaf barangkali itu yang terakhir ya. Sementara insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mohon ingatkan saya, jadi pembahasannya nanti tematik dulu sampai kita menemukan buku dan kitab apa yang jadi rujukan. Jadi bulan depan yaitu orang-orang yang dilaknat malaikat. Kelompok yang dilaknat malaikat. Ya, insya Allah. Dan ini insya Allah di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.